Baik saudara, senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Dan tentunya hari ini setiap hari Jumat akan ditemani oleh Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bung Yarmen. Selamat sore Nana. Baik Bung Yarmen dan juga saudara, hari ini kita sangat menarik sebenarnya informasi pada headline, yaitu teror bayangi Euro 2016. Sementara biasanya memang kita mengambil informasi tema lokal seperti itu. Lantas mengapa hari ini kita ambil isu internasional seperti ini? Ya, karena Aceh juga sudah menjadi bagian dari masyarakat global. Ya. Setiap kali kita duduk di warung-warung, di kafe-kafe dan membuka televisi, ya pasti yang kita tonton itu adalah siaran-siaran internasional. Apalagi orang Aceh tergolong orang yang selain gila kopi juga gila bola kan. Jadi otomatis nanti habis tarawih saya kira jemaah paling banyak itu justru akan ada di kafe-kafe, di warung-warung. Nah, kita akan tersihir lagi oleh pesona Euro 2016 ini, apalagi mainnya di kota mode di Paris, Prancis. Nah, cuma ya itu kenapa kita angkat tema ini ya karena memang tema ini yang kita anggap sebagai tema universal. Ada dalam rumusan jurnalistik itu ada tiga kategori proximity. Orang suka menonton sesuatu karena alasan geografis, dekat dengan wilayahnya. Ya. Yang kedua karena alasan demografis, misalnya laki-laki suka informasi tentang lawan jenisnya, perempuan suka informasi tentang lawan jenisnya di samping dengan dirinya sendiri, anak-anak, orang tua itu lawannya gitu, anak-anak, orang tua, remaja, orang dewasa. Nah, yang terakhir sekali adalah berita tentang psikografis. Psikografis ini adalah berita yang melintasi aspek-aspek yang tadi saya sebut, demografis dan geografis. Jadi dia tidak tunduk kepada geografis. Jadi orang Aceh bisa saja merasa adalah juga orang yang berhak merayakan atau meramaikan atau menonton Euro 2016. Karena pada dasarnya permainan bola itu adalah sesuatu yang universal. Olahraga, musik, kesehatan itu universal. Jadi atas dasar itu kali ini kita meskipun dalam suasana puasa, bergeser sedikit ke tema lain, udah sibuk dengan pilkada, politik, kali ini kita bicara soal Euro 2016 gitu. Baik, alasan utama kita berarti karena memang masyarakat sangat membutuhkan informasi mengenai Euro ini. Ya, pada dasarnya orang Aceh tadi seperti kata-kata kita gila bola, ya kalau tidak ada Piala Dunia berarti ya nomor 2 dari Piala Dunia adalah Piala Eropa yang sangat mereka gandrungi. Cuma kemarin di Salam kita udah ingatkan bahwa harusnya ingar-bingar Euro 2016 ini harus juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk memaksimalkan ibadah. Dalam artian gini, nonton oke, ya kan, tetapi kan jangan tidur lagi, sambung terus dengan ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah malam sampai kemudian sahur gitu kan. Nah itu seharusnya bisa dikombinasikan. Jangan nanti yang semangat nontonnya aja, giliran sahurnya malah telat gitu. Itu sebenarnya pesan tersirat dari berita ini sendiri. Baik, tapi di sini angle beritanya adalah teror bayangi Euro, bukan mengenai euforia dari Euro ini sendiri, tapi terornya ini. Ya, karena begini. Kick off-nya sendiri, tendangan bola pertama itu kan belum dimulai, baru dimulai nanti dini hari, hari Sabtu memang ya, Sabtu dini hari. Jadi oleh karenanya suasana menjelang hari H itu yang kemudian bisa kita tangkap, yang kita olah dari berbagai sumber, sehingga dapat gambaran bahwa ternyata teror itu sangat terasa membayangi Euro 2016 ini. Oleh sebab itu juga berbagai cara dilakukan oleh pemerintah Prancis untuk menyukseskan acara ini dan terhindar dari kemungkinan bahaya ancaman teror. Sampai-sampai ada wacana bagaimana supaya orang olahraga tetap berlangsung, pertandingan tak berlangsung, tapi penonton ditiadakan karena nanti ancaman sampai begitu salah satu. Tapi banyak sekali orang yang pasti protes kalau itu yang dilakukan kan. Jadi akhirnya penonton tetap diperbolehkan menonton, masuk, tapi harus dengan hati-hati sekali. Itulah sebab juga kenapa dilakukan pemeriksaan berlapis kepada setiap penonton, sehingga 9.000 orang aparat keamanan akan dilibatkan untuk mengawal tempat-tempat yang akan dilintasi penonton, tempat perginya, tempat pulangnya, di samping stadion-stadion yang merupakan venue untuk pertandingan ini gitu. Beda informasinya juga penonton yang hadir harus 3 jam sebelum mulainya kick off. Harus 3 jam sebelum kick off. Karena ada pemeriksaan berlapis seperti itu. 2 lapis minimal kan. Informasi yang kita dapatkan dari sumber-sumber ini, bagaimana situasi
kota Perancis ini sendiri, Bung, saat ini? Ya, di gambar ini udah kelihatan Menara Eiffel sebagai simbol kota mode Paris itu adalah kawasan yang paling dijaga keamanannya, karena di situ orang biasanya datang selfie, ya. Bahkan dalam dalam laporan kemarin ada, kebetulan gini, Serambi ini kan ada grupnya namanya Tribun News. Orang kita bersama Tribun News itu udah mengirim satu wartawan kita ke sana untuk kemudian membuat liputan-liputan harian. Kemarin yang dilaporkannya itu adalah Menara Eiffel ini menjadi tempat yang sangat digandrungi oleh pasangan-pasangan yang belum menikah, tetapi seolah-olah mereka udah menikah dengan pakaian pengantin, terus kemudian itu diposting di media-media sosial. Bagi orang Hong Kong katanya, bagi orang Taiwan itu sekarang sedang menjadi tren. Banyak sekali orang ke sana datang hanya untuk berfoto di bawah Menara Eiffel itu dengan gaya bahwa seolah-olah mereka sudah pengantin gitu, sudah menikah. Berarti saat ini kota Paris sendiri memang dengan pengamanan ketat, pengamanan dengan ekstra ketat, 9.000 petugas aparat keamanan untuk menjaga atlet-atlet, tempat-tempat menginap atlet, tempat-tempat latihan mereka, dan terutama adalah stadion-stadion yang akan menjadi pusat-pusat pertandingan gitu. Baik, Bung Yerman, pada bagian sambungan juga disinggung sedikit mengenai aplikasi yang disediakan oleh pemerintah Paris untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Aplikasi dengan nama Saib seperti itu. Ini seperti apa sebenarnya? Ya, ini ada sebuah sistem alert untuk para penduduk, untuk para warga. Karena tadi kan skenario pertama melarang orang menonton itu sesuatu yang tidak masuk akal kan, namanya orang menonton bola ya pasti sangat gandrung, istilahnya bertaruh nyawa pun orang mau nonton gitu kan. Atas dasar itu ya tidak mungkin dicegah penonton, maka dibuatlah sistem bagaimana ada satu sistem aplikasi yang tersambung ke handphone setiap para penonton. Nanti handphonenya itu tiba-tiba saja berwarna merah halamannya, itu menandakan bahwa ada teror di dekat mereka gitu. Jadi aparat keamanan dengan satu sistem komunikasi yang sangat canggih melaporkan misalnya ke provider ini ada teror, pada saat itu langsung dikabarkan kepada para penonton yang kebetulan ada dalam stadion termasuk yang di luar stadion, yang dia langsung dapat gambaran bahwa ini kejadiannya singkat, ada ringkasan singkat dari kejadian itu. Nah, di sana juga ada saran sebagusnya apa yang akan Anda lakukan, apakah tetap di lokasi itu atau menjauh segera karena di dekat Anda ternyata ada teror terjadi gitu. Ya, itu untuk pertama kali saya kira dunia olahraga dikawinkan dengan teknologi aplikasi yang seperti ini, sehingga orang merasa lebih duluan tahu ketika teror itu betul-betul terjadi tak jauh dari tempat mereka sedang menonton gitu. Baik, berarti memang pemerintah dari kota Paris sendiri sangat peduli peduli atas keselamatan warganya juga, dan penonton dari luar juga kan terutama gitu. Baik, pada bagian bawah headline juga ada mengenai Prancis versus Rumania di partai pembuka. Ini sepertinya sangat menarik untuk kick-off pertama pada malam hari ini. Seperti apa euforianya mungkin dari masyarakat Aceh sendiri terkait dengan hal ini, Bung? Ya, orang Aceh saya juga susah ya yang mana diidolakan oleh orang Aceh, karena dua-duanya Uni Eropa. Tapi mungkin dibanding Rumania, orang Aceh lebih dekat perasaannya dengan Prancis, dengan Paris, karena Paris adalah kota mode. Pasti sebagian juga orang lebih Aceh dikenal seperti lebih dikenal gitu kan. Jangan-jangan sebagian orang pakaiannya, busananya juga merujuk kepada Paris misalnya. Nah, maka hari ini yang bisa kita lihat itu adalah kebanggaan sebagai tuan rumah. Apakah Prancis bisa menang di kandang sendiri karena dia adalah tuan rumah, ya kan? Dan target mereka itu seperti itu. Mungkin dengan target seperti itu orang Aceh mungkin akan berpihak kepada Prancis, karena pada dasarnya psikologi tuan rumah itu harus memang lebih serius untuk mempertahankan kemenangannya dan berjuang mati-matian untuk itu. Kalau itu nanti terkabul, maka filmnya akan panjang lagi jalannya. Jadi baik, menarik sekali berbicara mengenai sepak bola ini yang pastinya nanti malam juga akan kita akan tonton bersama itu. Tapi jangan lupa sahur gara-gara makan itu. Bisa kita tonton nanti di RCTI pada pukul 2 dini hari. Baik, terima kasih Bung Yerman untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.